Jadi nanti masih tersisa 6.240 ya. Nah, sepertinya di sini nanti untuk teman-teman P1 2021 belum lagi bisa tuntas untuk di tahun ini. Namun tentunya dampak negatif juga akan dirasakan dari teman-teman fresh graduate yang mungkin selama ini lebih memilih untuk mendaftar menjadi CPNS. Sobat semuanya, untuk pengadaan seleksi CASN tahun 2024 di sini Kemdikbudristek telah mengalokasikan formasi sebanyak 419.146 untuk formasi P3K guru. Namun di sini ternyata usulan kebutuhan ASN yang disampaikan instansi daerah masih jauh di bawah plafon kebutuhan nasional. Namun teman-teman di sini nggak perlu khawatir dikarenakan Kemdikbudristek ini telah melakukan berbagai macam upaya untuk nanti penuntasan pengangkatan guru honorer di tahun 2024 sebelum bulan Desember ya. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 5 upaya Kemdikbudristek untuk penuntasan P3K 2024 dan kira-kira untuk skema optimalisasi formasi P3K guru 2024 bagaimana? Apakah formasi langsung diambil oleh pusat ataukah bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini kita mendapatkan informasi terbaru yaitu dari rapat koordinasi terkait tentang pemenuhan kebutuhan guru ASN di tahun 2024 ya. Jadi teman-teman guru honorer di sini dilakukan berbagai macam upaya dari Kemdikbudristek untuk supaya nanti bisa diangkat semua pada tahun 2024 ini. Jadi berikut adalah untuk usulan rekomendasi dari Kemdikbudristek dalam upaya penuntasan ASN P3K 2024 menjelang nanti akan dihapuskan untuk honorer di tahun 2024 tepatnya pada bulan Desember nanti ya. Dan seiring juga akan dilaksanakannya untuk dari penyelenggaraan seleksi CASN yang dilaksanakan sekitar 3 kali untuk di tahun 2024. Kemudian melihat kondisi juga dari Pemda yang mengusulkan formasi ini cukup minim, sehingga kalau misalkan demikian ini nanti di tahun ini dari teman-teman guru honorer ini kembali akan tidak bisa terangkat semuanya. Nah, di sini dari usulan rekomendasi dari Kemdikbudristek untuk penuntasan ASN P3K ini adalah untuk yang pertama, yaitu pembukaan kembali pengusulan formasi oleh Pemda. Nah, jadi sebenarnya di sini dari untuk pengajuan formasi ini telah diperpanjang sekitar ada 3 kali teman-teman. Namun dari perpanjangan tersebut ternyata tidak menghasilkan peningkatan yang cukup signifikan. Maka di sini langkah pertama yang diambil oleh Kemdikbudristek ini adalah pembukaan kembali pengusulan formasi oleh Pemda. Nah, jadi total usulan Pemda ini termasuk untuk CPNS ini hanya sekitar 177.293. Artinya 42,3% ya dari formasi total ini adalah 419.146. Inilah untuk dari rekomendasi yang pertama, itulah pembukaan kembali pengusulan formasi. Meskipun sudah diperpanjang 3 kali, ini nanti akan diperpanjang kembali teman-teman. Dan kemudian untuk usulan rekomendasi yang kedua, dan semoga saja ini nanti akan bisa disetujui dikarenakan tentunya kita semua ini menantikan ya untuk nantinya bisa diangkat semua untuk di tahun 2024 ini. Nah, di sini untuk yang kedua yaitu terkait tentang upaya ya. Jadi di sini nanti tetap mengupayakan yaitu penuntasan guru yang lulus passing grade di tahun 2021. Seperti yang kita ketahui di sini masih banyak sekali teman-teman guru yang sudah lulus passing grade atau P1 di tahun 2021 kemarin. Jadi di sini disampaikan bahwa dari 14.305 P1 yang terakomodir formasinya ini pada usulan 2004 ini sebanyak 8.065. Jadi nanti masih tersisa 6.240 ya. Nah, sepertinya di sini nanti untuk teman-teman P1 2021 belum lagi bisa tuntas untuk di tahun ini. Jadi dari total 14 ribuan nanti hanya 8 ribuan yang bisa terakomodir di tahun 2024 dan nanti masih akan menyisakan 6.000 teman-teman. Namun di sini nanti seperti yang sering disampaikan oleh Prof Nunu bahwasanya untuk yang P1 ini nanti sampai kapanpun untuk status kita sebagai guru lulus passing grade ini nanti akan tetap melekat teman-teman. Nah, jadi total instansi yang masih belum menuntaskan P1 ini ada 41 instansi ya. Inilah merupakan data dari Kemdikbud. Dan kemudian untuk yang ketiga yaitu perkembangan formasi P3K
pengawas sekolah teman-teman. Jadi di sini untuk perkembangan formasi P3K pengawas sekolah ini juga disinggung, yang mana di sini dibutuhkan 22.541 formasi untuk mengisi kekurangan kebutuhan pengawas sekolah ya. Jadi tahun 2024 ini hanya mengisi 18.729 formasi pengawas sekolah ini di jenjang ahli madya. Jadi bagi teman-teman yang nantinya akan berminat untuk alih fungsi misalkan, yaitu untuk pendaftaran menjadi P3K, kalau misalkan ada P3K guru ya, nanti P3K pengawas sekolah, maka jika teman-teman memenuhi syarat, nanti silakan saja untuk melakukan pendaftaran. Dikarenakan di sini nanti masih banyak sekali kebutuhan untuk menjadi pengawas sekolah. Dan kemudian untuk yang keempat yaitu pengadaan guru di tahun 2024 ini hanya melalui mekanisme seleksi ya. Jadi pengadaan guru tahun 2024 hanya melalui mekanisme P3K, dan sepertinya ini nanti nggak ada CPNS teman-teman. Terdapat 169 instansi yang mengusulkan CPNS dengan total usulan ini 22.142. Nah, ini nanti akan diproyeksikan oleh Kemdikbudristek yaitu untuk mengubah usulan dari CPNS ini nanti menjadi P3K. Nah, seperti yang kita ketahui ada banyak sekali ya Pemda, yang mana data dari Kemdikbud ini 169 instansi termasuk di daerah saya juga. Ini nggak buka formasi P3K guru, ternyata malah membuka formasi CPNS guru. Nah, kalau misalkan membuka formasi CPNS guru, tentunya di sini ada plus minusnya ya. Nah, minusnya itu adalah tentunya guru honorer yang usianya itu di atas 35, ini kecil kemungkinan untuk bisa melakukan pendaftaran. Dikarenakan untuk mendaftar CPNS itu kan maksimal usia 35 kan. Belum lagi tentunya untuk perlindungan guru honorer di instansi setempat itu juga akan lebih kecil ya kalau misalkan dibuka formasinya itu untuk CPNS. Dikarenakan CPNS itu biasanya pendaftarnya itu bisa lintas instansi teman-teman. Jadi di sini nanti akan diupayakan dari rekomendasi usulan Kemdikbudristek, yang mana 169 instansi yang sudah mengusulkan formasi CPNS ini akan dialihkan menjadi usulan formasi P3K guru teman-teman. Tentunya di sini harus kita sambut dengan gembira ya. Namun tentunya dampak negatif juga akan dirasakan dari teman-teman fresh graduate yang mungkin selama ini lebih memilih untuk mendaftar menjadi CPNS. Di sini nanti kalau misalkan dialihkan dari formasi CPNS menjadi P3K, maka peluang untuk mendapatkan pensiun dan juga mungkin jenjang karir seperti PNS pada umumnya ini nanti terpaksa harus kita tunda dulu ya. Dan selanjutnya untuk yang kelima yaitu tetap menggunakan Dapodik dan database lulusan PPG Kemdikbudristek. Jadi terdapat 165 instansi yang jumlah usulannya ini melebihi dari jumlah non-ASN. Nah, kalau misalkan seperti ini 165 instansi mengusulkan jumlah formasi lebih dari jumlah non-ASN yang ada, tentunya bisa optimis nih teman-teman nanti honorer yang ada di daerah ini dari 165 instansi bisa optimis untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini. Jadi untuk rekomendasi dari Kemdikbudristek terkait tentang penuntasan ASN P3K di sini ada 5. Semoga saja nanti dari semuanya ini bisa tercapai dan juga disetujui oleh Panselnas ya, dan juga nanti disikapi oleh Pemda. Yang pertama yaitu pembukaan kembali pengusulan formasi, kemudian juga tetap mengupayakan penuntasan guru yang sudah lulus passing grade, kemudian perkembangan formasi P3K pengawas, nanti teman-teman silahkan mendaftar, kemudian pengadaan guru tahun 2024 nanti hanya melalui mekanisme P3K, artinya usulan CPNS ini nanti akan dialihkan menjadi P3K. Inilah untuk formasi yang guru. Kemudian tetap menggunakan Dapodik dan juga lulusan PPG Kemdikbudristek. Jadi teman-teman yang lulusan PPG ini nanti bisa melakukan pendaftaran ya. Apalagi kalau misalkan jumlah formasi di Pemda kita ini melebihi jumlah dari dari jumlah non ASN-nya. Dan di sini dari bukti untuk pengusulan formasi yang dibuka kembali ini adalah nanti seperti yang disampaikan oleh Pan RB ya, yaitu informasi dibuka kembali yaitu sampai dengan tanggal 27 Februari. Semoga saja dengan dibukanya formasi ini nanti bisa menambah jumlah formasi P3K guru yang ada di daerah kita, sehingga kita peluang lulusnya bisa lebih besar ya. Yang benar jadi pembukaan kembali informasi ini ada term and service-nya, yaitu dari pembukaan akses itu adalah untuk penyesuaian usulan kebutuhan tenaga guru dan juga tenaga teknis. Kemudian di sini nanti dari konsekuensinya yaitu dari Pemda itu mensubmit ulang untuk surat usulan PPK dan juga SPTJM dari PPK.
Kemudian juga di sini tentunya dari informasi ini dibuka kembali, semoga saja dengan dibukanya kembali ini akan memperbesar ya peluang kita untuk bisa lulus di tahun 2024 ini.